Ya, baik teman-teman, kali ini kita bakal ngebahas tentang skizofrenia paranoid. Nah, apa sih itu skizofrenia paranoid? Oke, jadi buat skizofrenia paranoid itu yaitu suatu penyakit kejiwaan ya teman-teman. Skizofren berarti itu terdapat gangguan kejiwaan. Nah, untuk skizofren ini biasanya itu identiknya dengan orang-orang yang suka berhalusinasi ya. Eee, Kalau kita bahasa umum itu kadang suka dibilang kayak orang gila itu teman-teman. Nah, untuk skizofren ini itu, diklasifikasikan, ke dalam beberapa jenis. Salah satunya adalah yang skizofrenia paranoid ini. Nah, oke, nanti kita sambil jalan sambil kita bahas. Oke, untuk diagnosis bandingnya ini ada skizofrenia paranoid, skizoafektif, gangguan waham menetap, gangguan depresi berat dengan gejala psikotik, gangguan afektif bipolar, episode depresi mayor dengan gejala psikotik. Nah, dasar diagnosisnya apa sih? Ya menurut DSM-5 itu 2 atau lebih gejala di bawah ini berlangsung paling sedikit 1 bulan. Paling sedikit satu dari gejala ini yaitu waham, halusinasi, dan lain-lain. Berlangsung paling sedikit 6 bulan, penurunan fungsi yang cukup bermakna, telah disingkirkan gangguan afektif dan depresi atau gangguan bipolar dengan ciri psikotik. Tidak disebabkan oleh efek fisiologis zat dan juga tidak ditemui gejala-gejala yang sesuai dengan schizoafektif. Nah, menurut PPDGJ 3, ini yang pertama itu ada tone echo, eh, ada waham dikendalikan, halusinasi, waham keagamaan, halusinasi yang menetap, arus pikiran yang terputus, katatonik, gejala negatif apatis, dan hilangnya minat. Kemudian gejala dari schizofren ini ada simptom positif, negatif, dan simptom afektif, simptom kognitif. Nah, untuk simptom positif ada halusinasi, waham, disorganisasi pembicaraan, disorganisasi perilaku. Simptom negatif penurunan ekspresi, emosi, dan fungsi mental, afek tumpul, polisi, alogia, anhedonia. Untuk simptom afektifnya ini ada mood, depresi, dan juga ansietas. Simptom kognitif ini ada defisit memori kerja yang berhubungan dengan pekerjaan. Nah, untuk klasifikasinya tadi yang di awal teman-teman ada paranoid, ada residual, ada katatonik, ada hebephrenic, dan ada simplex. Untuk ilmu kedokteran dasarnya, mungkin di sini teman-teman bisa dipelajari mandiri ya teman-teman. Ada sintesis dari dopamin di sini, biokimianya, terus jaras dopaminergiknya itu apa aja. Juga ada sintesis dari serotonin. Nah, jaras serotonergiknya juga apa aja. Juga di sini ada GABA. Nah, untuk etiologinya di sini itu yang pertama ada karena neurotransmitter tadi, ada hipotesis dopamin yaitu terdapat peningkatan, hipotesis serotonin dan norepinefrin juga di sini diduga terdapat peningkatan, dan hipotesis glutamat atau GABA ini menghambat kanal reseptor NMDA. Gangguan morfologi dan fungsional otaknya di sini ada hipotesis neurodegeneratif yaitu pelebaran ventricle 3 dan lateral, atrofi bilateral lobus temporal medial, gangguan gyrus parahipokampus, hipokampus, amigdala, dan disorientasi spasial sel piramid hipokampus. Atrofi lobus frontalis, cortex prefrontal, dan smooth pursuit eye movement. Faktor keturunan 30 sampai 40% itu anak dari kedua orang tua schizofren, dan 10% itu dari kembar dizigot dan saudara kandung schizofren. 40-50% kembar monozigot. 10-15% anak dari salah satu orang tua schizofren, dan dari orang tua itu sebesar 5%. Nah, faktor hubungan keluarga dan sosioekonomi di lingkungan. Untuk patofisiologinya di sini ada faktor biopsikososial tadi itu ada biogenetik, psikokepribadian, dan dari sosial itu lingkungan dan pola asuh. Nah, dari ketiganya itu mengakibatkan yang pertama itu terdapat disfungsi glutaminergic atau hipotesis glutamat. Itu kanal ion reseptor NMDA terhambat sehingga menurunkan aktivitas dari glutamat. Juga disfungsi dopaminergic, hipotesis dopamin itu sintesis dopamin dan terjadi peningkatan dari dopamin. Dan yang ketiga itu ada disfungsi serotonergic, itu terjadi penurunan dari serotonin. Oke, dari peningkatan dopamin ini
timbullah dua di sini ya teman-teman. Ada yang pertama itu efeknya adalah hiperaktivitas mesolimbic pathway sehingga menimbulkan gejala positif seperti halusinasi, waham, bicara terbatas, perilaku kacau, dan juga hipofungsi mesocortical pathway yang menimbulkan gejala negatif seperti afeksi datar, alogia, anhedonia, dan asosial. Nah, pada pemeriksaan penunjangnya di sini yang pertama itu ada pemeriksaan MRI, juga ada EEG dan juga pemeriksaan lab. Buat penata laksanaannya, tata laksana schizofren disesuaikan dengan fase dari penyakitnya. Ada fase psikotik akut, fase stabilisasi, dan fase stabil atau rumatan. Nah, untuk non farmakologi di sini itu pasien schizofren harus didekati secara baik dan penuh empati, membangun hubungan yang nyaman dengan pasien. Pasien schizofren yang tidak mempunyai dukungan dari keluarga dan masyarakat hendaknya dirawat. Secara farmakologinya itu menggunakan antipsikotik. Yang pertama itu golongan antagonis dopamin dengan mekanisme kerjanya dan dosisnya itu teman-teman bisa dibaca sendiri. Yang kedua itu ada golongan antagonis serotonin dopamin atau APG2 untuk gejala positif atau negatifnya. Contohnya adalah risperidon. Nah, ini contoh resepnya. Oke, kita ke epidemiologi. Di sini prevalensi usia pada laki-laki 15 sampai 25 tahun, perempuan 25 sampai 35 tahun. Prognosis lebih buruk, laki-laki lebih besar daripada perempuan. Hampir 1% penduduk dunia menderita schizofren. Sebanyak 21 juta orang di Indonesia mengalami schizofrenia WHO 2016. Prevalensi gangguan schizofrenia di Indonesia sekitar 400.000 orang, sebanyak 1,7 juta per 1.000 penduduk. Untuk komplikasinya, itu yang pertama itu dapat timbul depresi, melukai diri sendiri, gaduh gelisah, perasaan ingin bunuh diri, dan isolasi terhadap sosial. Buat prognosisnya di sini koat vitamnya itu adbonam dan kuat fungsionamnya di sini dubiat malam. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Kalau mau tanya-tanya silakan langsung isi kolom komentar dan coba klik like, share, komen, dan subscribe channel ini supaya lebih semangat upload video-video selanjutnya. Terima kasih.